dioperasikan oleh maskapai Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ981, dilaporkan mengalami kecelakaan saat mendarat di Rostov, wilayah Rusia Selatan, Sabtu, tanggal 19 bulan 3 tahun 2016. Situs berita Rusia, RT.com mendapatkan konfirmasi dari pihak Air Traffic Control Bandara Rostov-on-Don bahwa Boeing 737-800 tersebut jatuh di dekat landasan saat melakukan percobaan pendaratan yang kedua kalinya, dalam kondisi jarak pandang yang minim. Menurut laporan awal, Boeing 738 itu jatuh dalam kondisi jarak pandang terbatas, 50-110 meter, kata sumber tersebut. Fly Dubai FZ981 mengangkut 50 penumpang dan 5 kru dalam penerbangan rute Dubai-Rostov. Semua penumpang dan kru dilaporkan tewas. Boeing 737-800 yang mengalami kecelakaan dilaporkan situs Flight Radar 24 memiliki registrasi 6 FDN. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Fly Dubai mulai 2010 lalu atau telah berumur 6 tahun. Rekaman CCTV menunjukkan saat tanda pagar Fly Dubai Boeing 737-800 jatuh di Rusia tanda pagar Rostov-on-Don Bandara. Menurut data awal, 55 penumpang, termasuk 4 anak-anak, dan 6 kru member berada di papan. Sebuah sumber di Kedutaan Besar Departemen menunjukkan semua naik tewas dalam kecelakaan. Sebuah pesawat penumpang Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ981 jatuh di kota Rusia Selatan. Dilaporkan, pesawat yang terbang dari Dubai ke Rusia itu jatuh saat akan mendarat di Bandara Rostov-on-Don. Dilansir Rusia Today, Sabtu, 19 Maret 2016. Atas peristiwa tersebut, seluruh penumpang yang terdiri dari 62 penumpang dan awak kapal tewas di lokasi. Menurut pejabat kontrol lalu lintas udara dan layanan darurat lokal, pesawat Boeing 737-800 jatuh di dekat landasan pacu setelah untuk kedua kalinya berusaha mendarat, dalam kondisi visibilitas yang rendah. Menurut data awal, Boeing 738 jatuh dalam kondisi visibilitas yang rendah, sekira 50-100 meter kiri landasan pacu. Pesawat itu, menurut data awal, jatuh selama pendekatan kedua, kata sumber itu. Sementara itu, Kementerian Darurat Regional menyebutkan semua awak dan penumpang di dalam pesawat tewas dalam kecelakaan itu. Menurut laporan, dari 62 orang yang ada di dalam pesawat, 7 orang merupakan awak pesawat. Dalam peristiwa itu, ada 55 penumpang dan 7 awak. Semua dari mereka meninggal, kata seorang juru bicara daerah TASS. Sumber lain mengatakan kepada RIA bahwa semua penumpang adalah warga Rusia, sementara awak pesawat tersebut terdiri dari warga asing. Sementara itu, menurut sumber Live News, pesawat dilaporkan gagal mendarat di pendekatan pertama dan dipaksa untuk membuat rentria. Namun nahas, ekor pesawat diduga jatuh ke tanah. Pesawat Boeing itu kemudian jatuh dan terbakar. Di pihak lain, pihak maskapai Fly Dubai membenarkan adanya peristiwa tersebut. Insiden itu melibatkan penerbangan pesawat kami FZ981 dari Dubai ke Rostov-on-Don. Kami sedang menyelidiki rincian lebih lanjut dan akan mempublikasikan informasi terbaru kepada media, tambah maskapai. Atau Ahok menegaskan tidak akan memberikan uang operasional kepada partai yang mendukung dirinya untuk maju kembali dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya tetap akan mendukung langkah teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan, namun tidak menutup pintu bagi partai politik untuk memberi dukungan bagi pencalonan dirinya asalkan dengan biaya sendiri. Sampai saat ini hanya Partai Nasdem yang telah resmi mendukung pencalonan Ahok maju kembali mempertahankan kursi Gubernur DKI. Sementara itu, sinyal kuat ditunjukkan Partai Hanura yang akan mengikuti langkah Partai Nasdem untuk mendukung Ahok. Ya, bagi saya partai manapun yang mau dukung, selama mereka mau keluar biaya sendiri, kita ya terima. Nanti dapat anti partai. Jangan yang repot kalau dukung saya, terus minta operasional ranting, anak ranting mesti dari saya nggak ada uang. Jadi kalau mau dukung silakan. Kita kasih satu konsep dari Nasdem, kalau teman Ahok maunya boleh kasih lambang partai kamu, Nasdem, Hanura. Nanti kamu beli kaos sendiri,
Karena kalau kita kan mau jual kaos, nggak bagi kaos. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan perubahan Undang-Undang Pilkada tidak boleh mencederai demokrasi dengan memperberat persyaratan dukungan minimal calon independen. Ya, dibiarkanlah untuk bagaimana memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik, silakan. Tapi juga perlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu memang dilaksanakan sungguh-sungguh, bukan ingin mencederai atau mempersulit, ya kan, kehadiran daripada calon-calon independen. Misalnya katakanlah bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi. Saya pikir itu bikin sulit-sulit aja gitu ya. Karena diperbaiki, kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan ke arah itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Syarat calon independen menimbulkan polemik. DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan presentasi yang berbeda untuk syarat dukungan calon independen. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penaikan syarat dukungan minimal bagi calon independen menjadi 15% hingga 20% dari daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pemerintah mengusulkan syarat dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan syarat minimal untuk calon independen di bawah 6,5% dari DPT. Di DPR sendiri terjadi perbedaan pendapat. Fraksi Nasdem dan fraksi Hanura DPR RI menolak revisi syarat dukungan calon independen. Sikap fraksi Partai Nasdem jelas menolak pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Yang kedua, bahwa ada kegelisahan di kalangan partai politik untuk terkait dengan isu ini. Di mana kegelisahannya? Partai politik itu oleh konstitusi diberi amanah untuk merekrut calon-calon pemimpin. Tapi di sisi lain masyarakat tidak percaya. Dalam satu pembahasan satu rancangan undang-undang, jangan lalu kemudian ada satu regulasi yang akan dibahas untuk ditujukan kepada orang per orang, ya, apalagi dalam upaya untuk menjegal, kan begitu. Tapi bagaimana membahas satu regulasi, satu undang-undang itu betul-betul untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan masyarakat banyak, kan begitu. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen mengemuka setelah Ahok memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Merespon dinamika politik ini, pemerintah menegaskan revisi undang-undang tidak boleh memperberat syarat calon independen. Pada prinsipnya pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemarin yang mengatur persoalan independen itu sudah cukup baik ya. Sehingga dengan demikian kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup, menghalang-halangi calon independen. Calon perseorangan atau calon independen diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini lahir setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan yang memperhatikan prinsip memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam pilkada. Tim Liputan Metro TV. Selain syarat dukungan minimal calon independen, terdapat sejumlah poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di antaranya ini ada PNS dan DPRD dan juga anggota DPR wajib mundur. Kemudian juga di sini ada antisipasi terjadinya calon tunggal. Kemudian juga ada ambang batas parpol untuk mengusung calon. Dan juga ketentuan untuk selisih suara yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono kini mulai serius menggalang dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2019 dari Partai Demokrat. Namun keputusan final masih ditentukan setahun mendatang.
Ani Yudhoyono memiliki modal maju sebagai calon presiden 2019 berdasarkan pengalamannya mendamping Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Demokrat tentang majunya Ani Yudhoyono sebagai capres 2019. Menurut politisi Demokrat Marzuki Ali, adalah wajar jika Demokrat menggadang Ani Yudhoyono sebagai capres. Ani memiliki nilai jual bagi Demokrat untuk mendulang suara. Hingga kini belum ada putusan final tentang dukungan resmi Demokrat kepada Ani Yudhoyono sebagai calon presiden. Beliau 10 tahun mendampingi SBY selaku presiden sebagai ibu negara, tentu mempunyai modal yang bisa dijual untuk menjadi pimpinan. Jadi sah-sah saja kalau memang itu diniatkan oleh Partai Demokrat untuk diusung menjadi salah satu capres atau cawapres nanti di 2019. Rapat paripurna. Sebuah pesawat penumpang Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ981 jatuh di kota Rusia Selatan. Dilaporkan, pesawat yang terbang dari Dubai ke Rusia itu jatuh saat akan mendarat di Bandara Rostov-on-Don. Dilansir Rusia Today, Sabtu, 19 Maret 2016. Atas peristiwa tersebut, seluruh penumpang yang terdiri dari 62 penumpang dan awak kapal tewas di lokasi. Menurut pejabat kontrol lalu lintas udara dan layanan darurat lokal, pesawat Boeing 737-800 jatuh di dekat landasan pacu setelah untuk kedua kalinya berusaha mendarat dalam kondisi visibilitas yang rendah. Menurut data awal, Boeing 738 jatuh dalam kondisi visibilitas yang rendah sekira 50-100 meter kiri landasan pacu. Pesawat itu, menurut data awal, jatuh selama pendekatan kedua, kata sumber itu. Sementara itu, Kementerian Darurat Regional menyebutkan semua awak dan penumpang di dalam pesawat tewas dalam kecelakaan itu. Menurut laporan, dari 62 orang yang ada di dalam pesawat, 7 orang merupakan awak pesawat. Dalam peristiwa itu, ada 55 penumpang dan 7 awak. Semua dari mereka meninggal, kata seorang juru bicara daerah TASS. Sumber lain mengatakan kepada RIA bahwa semua penumpang adalah warga Rusia, sementara awak pesawat tersebut terdiri dari warga asing. Sementara itu, menurut sumber Live News, pesawat dilaporkan gagal mendarat di pendekatan pertama dan dipaksa untuk membuat rentria. Namun nahas, ekor pesawat diduga jatuh ke tanah. Pesawat Boeing itu kemudian jatuh. Dan pendapat, fraksi Nasdem dan fraksi Hanura DPR RI menolak revisi syarat dukungan calon independen. Sikap fraksi Partai Nasdem jelas menolak pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Yang kedua, bahwa ada kegelisahan di kalangan partai politik untuk terkait dengan isu ini. Di mana kegelisahannya? Partai politik itu oleh konstitusi diberi amanah untuk merekrut calon-calon pemimpin. Tapi di sisi lain masyarakat tidak percaya. Dalam satu pembahasan satu rancangan undang-undang, jangan lalu kemudian ada satu regulasi yang akan dibahas untuk ditujukan kepada orang per orang, ya, apalagi dalam upaya untuk menjegal, kan begitu. Tapi bagaimana membahas satu regulasi, satu undang-undang itu betul-betul untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan masyarakat banyak, kan begitu. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen mengemuka setelah Ahok memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Merespon dinamika politik ini, pemerintah menegaskan revisi undang-undang tidak boleh memperberat syarat calon independen. Pada prinsipnya pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemarin yang mengatur persoalan independen itu sudah cukup baik, ya. Sehingga dengan demikian kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup, menghalang-halangi calon independen. Calon perseorangan atau calon independen diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor dengan memperberat persyaratan dukungan minimal calon independen. Ya, diniatkanlah untuk bagaimana memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik, silakan. Tapi juga perlukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa itu memang dilaksanakan sungguh-sungguh, bukan ingin mencederai atau mempersulit, ya kan, kehadiran daripada calon-calon independen. Misalnya katakanlah bilangan daripada persyaratan
harus bertambah lagi. Tapi kan itu bikin sulit-sulit aja gitu ya. Ya karena diperbaiki, kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan karena itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan harus situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Syarat calon independen menimbulkan polemik. DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan presentasi yang berbeda untuk syarat dukungan calon independen. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penaikan syarat dukungan minimal bagi calon independen menjadi 15% hingga 20% dari daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pemerintah mengusulkan syarat dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan syarat minimal untuk calon independen di bawah 6,5% dari DPT. Di DPR sendiri terjadi perbedaan. Dioperasikan oleh maskapai Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ981, dilaporkan mengalami kecelakaan saat mendarat di Rostov, wilayah Rusia Selatan, Sabtu, tanggal 19 bulan 3 tahun 2016. Situs berita Rusia, RT.com mendapatkan konfirmasi dari pihak Air Traffic Control Bandara Rostov-on-Don bahwa Boeing 737-800 tersebut jatuh di dekat landasan saat melakukan percobaan pendaratan yang kedua kalinya, dalam kondisi jarak pandang yang minim. Menurut laporan awal, Boeing 738 itu jatuh dalam kondisi jarak pandang terbatas, 50-110 meter, kata sumber tersebut. Fly Dubai FZ981 mengangkut 50 penumpang dan 5 kru dalam penerbangan rute Dubai-Rostov. Semua penumpang dan kru dilaporkan tewas. Boeing 737-800 yang mengalami kecelakaan dilaporkan situs Flight Radar 24 memiliki registrasi 6 FDN. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Fly Dubai mulai 2010 lalu atau telah berumur 6 tahun. Rekaman CCTV menunjukkan saat tanda pagar Fly Dubai Boeing 737-800 jatuh di Rusia tanda pagar Rostov-on-Don Bandara. Menurut data awal, 55 penumpang, termasuk 4 anak-anak, dan 6 kru member berada di papan. Sebuah sumber di Kedutaan Besar Departemen menunjukkan semua naik tewas dalam kecelakaan, jatuh dan terbakar. Di pihak lain, pihak maskapai Fly Dubai membenarkan adanya peristiwa tersebut. Insiden itu melibatkan penerbangan pesawat kami FZ981 dari Dubai ke Rostov-on-Don. Kami sedang menyelidiki rincian lebih lanjut dan akan mempublikasikan informasi terbaru kepada media, tambah maskapai. Nama atau Ahok menegaskan tidak akan memberikan uang operasional kepada partai yang mendukung dirinya untuk maju kembali dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya tetap akan mendukung langkah teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan, namun tidak menutup pintu bagi partai politik untuk memberi dukungan bagi pencalonan dirinya asalkan dengan biaya sendiri. Sampai saat ini hanya Partai Nasdem yang telah resmi mendukung pencalonan Ahok maju kembali mempertahankan kursi Gubernur DKI. Sementara itu, sinyal kuat ditunjukkan Partai Hanura yang akan mengikuti langkah Partai Nasdem untuk mendukung Ahok. Ya, bagi saya partai manapun yang mau dukung selama mereka mau keluar biaya sendiri, kita ya terima. Kan kita bukan anti partai. Bukan yang repot kalau dukung saya terus minta operasional ranting, anak ranting mesti dari saya nggak ada uang. Jadi kalau mau dukung silakan, kita kasih satu konsep dari Nasdem, kalau teman Ahok maunya boleh kasih lambang partai kamu, Nasdem, Hanura. Tapi kamu beli kaos sendiri, karena kalau kita kan mau jual kaos, nggak bagi kaos. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan perubahan Undang-Undang Pilkada tidak boleh mencederai demokrasi.